Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Sabtu malam hari ini tanggal 30 Maret 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena cintanya Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Terbukti nyata Bapak Ibu bersama saya dipelihara sampai detik ini. Itu anugerah Tuhan yang besar. Bukti nyata Yesus hidup, Yesus real. Bapak Ibu, setiap kita anak Tuhan harus, menurut saya, punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Setiap murid-murid Yesus punya pengalaman pribadi. Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya masing-masing punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Petrus punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus. Demikian yang sama, karena Yesus hidup sampai detik ini. Yesus hidup dan Dia ada bersama kita. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Karena kita masih dalam suasana 2000 tahun yang lalu. Kalau kita mengingat, Yesus masih di dalam kuburan, dalam fisik, tapi dalam roh. Karena Dia punya Roh Kudus. Dalam roh kata firman Tuhan dalam surat Petrus, Dia menginjil kepada masyarakat atau manusia pada waktu yang lalu yang belum bertobat, supaya mereka semua menerima Yesus. Dan Yesus mendeklarasikan Dia itu hidup. Dan setan nanti akan melihat besok hari Minggu ada harinya Tuhan di mana Yesus bangkit. Ternyata Yesus dahsyat dan ajaib. Oleh itu mari kita mencintai Yesus. Kita mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sebentar nanti kita baca malam hari ini dalam Injil Matius 27. Karena memang saya suasana Yesus 2000 tahun lalu, dalam keadaan murid Yesus semua berduka secara manusia. Tapi saat ini kita bersuka cita karena terbukti Yesus sudah menang atas maut. Besok kita hari Minggu, harinya Tuhan. Kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya akan menyanyikan Because He Lives itu besok, ya. Jadi saat ini kita dalam mengingati 2000 tahun yang lalu, Yesus secara manusia, Dia rela mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Tetapi pada hari ketiga Yesus bangkit. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau, kita ganti ku tetap. Nanti pada waktu ada kata tetap kita ganti dan lebih. Kalau ku mau berarti Bapak Ibu mau melulu. Belum ada terlaksana. Tapi saat ini kita sudah terlaksana, terrealisasi. Saya sudah melaksanakan, saya cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin. Ya Bapa, iki aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita mau tetap cinta Yesus Dia. Ku tetap cinta Yesus
selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih-lebih cinta Yesus selamanya. Lebih dalam dengan Yesus. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkan pakailah seluruh hidupku ya Yesus. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu. Dalam Efesus pasal 3 ayat 18. Haleluya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus di dalam hidupku. Aku tetap cintai Yesus. Aku lebih cinta Yesus. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Oh Tuhan, aku tetap cinta Yesus selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ya Tuhan Yesus, aku tetap cinta Yesus. Aku mau lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Pakailah hidupku ya Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Aku mau setia, aku tetap setia cinta Yesus. Kuduskanlah Bapa mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu Bapa, Ku simpan dalam hatiku, agar aku tidak berdosa kepadamu Bapa. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau sudah mau ampuni segala dosa, segala kesalahan, kekurangan kami. Tuhan mau ampuni, Tuhan mau kuduskan. Engkau berkati kami malam hari ini. Setiap kami anak-Mu Bapa, Kau hadir bersama kami, dan berkat Tuhan melimpah atas kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang setia mengasihi kita. Yesus nantiasa setia luar biasa. Dalam 2 Timotius 2:13, biarpun kita tidak setia, tapi Yesus tetap setia. Itu kita tadi baca firman Tuhan Efesus 3:18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Rasul Paulus membuat firman Allah ini menyatakan di jemaat Efesus, Bapak Ibu ya,
dia berdoa. Ya, saya juga berdoa buat Bapak Ibu semua supaya kita mau lebih dalam dengan Tuhan, lebih mengerti. Ya, Rasul Paulus katakan kepada sidang jemaat Efesus, supaya sidang jemaat Efesus dan firman Allah juga buat kita, karena sama jemaat Efesus dan kita sama. Rasul Paulus dengan saya sama, yang membedakan cintanya sama Tuhan beda-beda. Saya jujur kalah sama Paulus, nggak ada apa-apanya. Rasul Paulus ya luar biasa sampai berkata, satu-satunya menurut saya ya rasul yang dipakai Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan dia berkata juga pula, hidupku Kristus, mati keuntunganku. Ya, coba ini dahsyat. Dia paling banyak rasul yang paling banyak membuat kitab ya. Ada 13 sampai 14 kitab yang ditulis, sampai menurut ajaran dari para hamba Tuhan, surat Ibrani itu sebetulnya juga ditulis oleh Rasul Paulus itu. Yang ada beberapa karakter. Ya, nanti kalau sudah sampai di surat Ibrani, saya akan sampaikan ada beberapa karakter yang menunjukkan, membuktikan, bahwa menyimpulkan Rasul Paulus itu yang tulis surat Ibrani, surat kitab yang ke-14. Luar biasa. Dan di sini diajar supaya kita mencintai Tuhan. Ya, memahami betapa lebarnya. Ini bicara salib, saudara. Lebar ke kiri, panjangnya ke kanan, tingginya ke atas, dan dalamnya ke bawah. Salib ini, saudara. Bicara pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah rela mati untuk menebus dosa kita, sehingga kita tidak dibawa lagi kutuk dosa, tidak hidup di dalam maut, tapi hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita mau cinta Yesus, dan kita tetap cinta Yesus, ya. Ku mau, ku tetap, ya. Dan kita lebih lagi, lebih dalam dengan Yesus. Amin. Mari kita mau baca Matius 27. Yesus sebetulnya sudah bangkit, sudah ya, sudah menang atas maut. Cuma kita memperingati supaya kita tidak boleh takabur. Contoh Bapak Ibu, sama seorang, kalau seorang itu sudah pernah nolong kita, kita tidak boleh melupakan loh kebaikan itu orang. Selalu kita ingat jasa-jasanya itu orang begitu baik. Apalagi Yesus jasanya tak terhingga. Itu keselamatan surgawi. Keselamatan kerajaan surga, konglomerat siapapun orang kaya manusia, sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, tidak bisa memberikan kerajaan surga. Tidak bisa memberikan keselamatan. Tidak bisa menebus dosa kita. Tidak bisa. Ya, apalagi cintanya Yesus, begitu kita jatuh di dalam dosa, tetap Yesus cinta kita. Kalau kita salah sama manusia, pernah nyakitin manusia, langsung kita dibuang, saudara. Ya, langsung kita tidak dianggap lagi, saudara, kalau kita salah. Biarpun kita sudah minta ampun, maaf kepada orang tua, kalau sudah nyakitin dia. Tapi kalau Yesus tidak, biarpun kita penyakiti Yesus, dalam Daniel 9 ayat 9, Tuhan itu maha pengasih, penyayang. Biarpun kita sudah menolak Yesus, katanya, asal kita bertobat, ya. Ya, padamu Yesus ada kasih sayang dan pengampunan, ya. Biar kamu sudah apa? Menghujat Yesus, asal kita betul seperti Rasul Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali, tapi dia bertobat. Dia kembali sama Tuhan, Tuhan ampuni. Sebetulnya Yudas Iskariot juga sama, saudara. Asal kalau Yudas itu dia bertobat, pada waktu dia minta ampun ke bait Allah, dia buang uangnya. Dan waktu dia berdoa di rumah Tuhan, saya yakin dia menyesal sama Tuhan. Ampun, ampun Tuhan, aku orang berdosa. Aku sudah salah total tuh, minta ampun, bertobat. Pakai hidupku tuh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Seandainya saya yakin, kalau dia bertobat, saya yakin pasti Tuhan ampuni. Karena Tuhan maha baik, ya. Daniel 9 ayat 9 dikatakan gini, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap dia. Coba ini, walaupun kita berontak, asal kembali lo ya. Ini masalahnya. Asal kita kembali bertobat. Kalau tidak bertobat, memberontak seperti Yudas Iskariot, ya salah sendiri itu semua. Ya, bukan kesalahan Tuhan. Sifat Tuhan, welcome. Marilah kepadaku, Matius 11, 28, 9. Hai kamu letih lesu, mari, welcome to Jesus. Tuhan tidak pernah nolak setiap orang datang kepada Yesus, tidak pernah nolak. Mohon maaf. Tidak pernah menolak Yesus. Tapi yang menolak Yesus siapa? Manusia. Tapi mari melalui firman Tuhan kita membaca. Cukup singkat dari ayat 5766 berkaitan dengan Yesus dikuburkan. Saya mau baca. Matius 27 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam, saat ini Sabtu malam, saudara ya. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus. Yusuf orang Arimatea, orang kaya diberkati. Ini juga berkaitan sama banyak orang-orang kaya yang cinta Tuhan, ya. Oleh itu bagi Bapak Ibu yang mendengar firman Allah, yang merasa Bapak kaya diberkati semua, dan mari kita mencinta Tuhan seperti
Yusuf, dia katakan sini, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, ya, dan menjadi murid Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Jadi dia datang kepada Pilatus, dia minta supaya dikuburkan. Wah, dahsyat dia cinta Yesus ini berarti. Mari jangan mau kalah Bapak Ibu ya. Kita semuanya mari kita mau cinta Tuhan, melakukan suatu. Bukti cinta Tuhan harus melakukan suatu. Yusuf ini melakukan suatu. Dia datang kepada Pilatus. Biar ditolak nggak ada masalah. Padahal Pilatus ini pejabat sudah, dia gubernur ya. Nah, tapi datang kepada Yesus, dia ngomong, dia minta mayat Yesus. Waduh, dan supaya Pilatus memerintahkan. Terus 59, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih. Coba dia, berarti dia secara fisik datang kepada Yesus, secara tubuh jasmani. Yesus lihat dari surga loh saudara, ya, kebaikan dari Yusuf ini. Dia cinta Tuhan. Mari, saya menangis saya baca ini. Bapak Ibu, cinta Yesus seperti apa? Apakah sudah langkah konkret yang sudah melakukan buat Tuhan? Mari, sebagai bukti kita cinta Tuhan, lakukan langkah konkret. Buktikan bahwa kita mencintai Tuhan. Lalu membaringkan di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu. Pergilah ia. Tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur. Luar biasa. Murid-murid yang cinta Tuhan ditungguin sama Maria Magdalena. Dia cinta Yesus. Sungguh, mari Bapak Ibu, mari bersama saya cinta Yesus. Lakuin terbaik buat Tuhan. Sampai kapanpun saya tidak bisa membalas cinta Tuhan. Esok harinya, yaitu sudah hari persiapan, datanglah imam kepala dan orang Farisi bersama dengan Pilatus. Ini orang jahat saudara ya. Perhatikan di sini. Ya, ini orang Farisi jahat. Ya, bangga dipikirnya Yesus sudah mati dikubur. Dan ayat 63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa isi penyesat. Wah, Yesus dianggap si penyesat saudara. Sewaktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Wah, jahat saudara. Dia nggak tahu siapa Yesus itu. Yesus berkata, dia berarti mendengar berita tentang Yesus. Dia ngomongkan pada hari 3 aku akan bangkit. Nggak tahu bahwa di dalam Yesus ada kehalan, ada keilahian, ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Yesus berfirman dalam Matius 28:18, segala kuasa di bumi dan surga ada di dalam tangan Tuhan. Saya menangis. Saya cinta Yesus sungguh sudah. Ayat 65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Ayat 66 terakhir, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaga. Silakan dijaga. Tapi nanti besok kita akan baca firman Allah yang dahsyat. Wah, Allah luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita mencinta Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan melakukan yang terbaik untuk menebus dosa kita. Upah dosa maut, hukuman kekal. Kalau bukan kasih, pintu surga tertutup. Tapi karena kasih Allah, pintu surga terbuka. Lihat itu. Tirai bait Allah pecah jadi 2. Berarti terbuka pintu ke surga. Oleh karena cinta Yesus. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya dan saudara. Mari kita mau cinta Tuhan, komitmen dengan Tuhan. Cintanya Yesus amat sempurna, sungguh ajaib, sungguh mulia. Cintanya Yesus amat agung mulia. Cintanya Yesus selamatkan saudara dan saya. Amin. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, saudara dan saya diselamatkan. Mari kita biarlah di tahun ini komitmen kita bersama, supaya makin hari kita mau setia sama Tuhan.
Apa yang harus kita lakukan? Seperti Yusuf Arimatea, dia melakukan hal yang konkret. Dia mengambil semuanya, dia lakukan buat tubuh Yesus yang agung dan mulia. Karena dia cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Iya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin, haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin, haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Yesus. Kita renungkan cintanya Yesus luar biasa. 2000 tahun yang lalu Tuhan berikan yang terbaik. Besok hari Minggu semua berbondong-bondong kita datang kepada Yesus. Kita beribadah, memperingati ibadah kebangkitan Kristus. Paskah menang, sudah lewat atas maut, membuktikan Yesus hidup, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.